Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video dari Pak Idrus Romli, lagi-lagi jualan Wahabi. Memang Pak Idrus Romli ini kalau nggak jualan Wahabi, sepertinya ceramahnya nggak laku. Jadi supaya ceramahnya laku ya dia jualan Wahabi. Ya, kata Pak Idrus Romli, di Indonesia ini kesesatan yang paling besar, yang pertama, yang nomor wahid itu Salafi Wahabi. Yang kedua HTI. Tapi HTI ini sudah agak sepi karena dilarang oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga Syiah. Nah, ini yang ketiga ini Pak Idrus Romli mungkin ya nggak lihat data dan fakta yang ada. Ya. Coba kita lihat dulu video dari Pak Idrus Romli. Nah, dari sekian banyak aliran sesat yang ada, yang paling besar itu pertama Wahabi atau Salafi. Salafi ini paling besar. Paling besar. Yang nomor dua dulu HTI Hizbut Tahrir. Tapi sekarang sudah redup karena tahun 2017 dilarang oleh pemerintah. Yang nomor tiga Syiah. Kalau orang yang cerdas, dia nggak akan mudah percaya dengan perkataan dari Pak Idrus Romli yang mengatakan bahwa kesesatan yang paling besar di Indonesia ini, yang pertama Salafi Wahabi. Kalau memang Salafi Wahabi itu adalah kesesatan yang paling besar, kenapa yang dibubarkan justru malah HTI? Yang difatwakan sesat, kenapa justru HTI, kemudian LDII? Ya, tapi LDII malah disebut Boloni NU. Ustadz Yusuf Mansur digandrungi NU. LDII Boloni NU. LDII Boloni NU. Coba disebut jelas LDII Boloni NU, ya kan? Kalau memang Salafi Wahabi itu kesesatan yang paling besar yang ada di Indonesia, seharusnya yang dilarang itu Salafi Wahabi. Tapi kita lihat perkembangan dakwah Salafi Wahabi, ya, alhamdulillah luar biasa. Ya, majelis-majelis taklim semakin banyak, kemudian lembaga-lembaga pendidikan itu juga semakin banyak, dan semuanya resmi, memiliki izin resmi dari pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negeri kita. Mereka taat dengan aturan yang ada di negeri kita. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan Salafi Wahabi anti NKRI, intoleran, bohong. Justru Salafi Wahabi itulah yang taat dengan NKRI, nggak macam-macam. Korupsi enggak, ya jadi pejabat saja mereka nggak mau, apalagi korupsi. Sementara orang yang mengklaim katanya paling cinta NKRI, coba berapa banyak yang sudah tertangkap kasus korupsi? Ya kan? Iya. Jadi seharusnya kalau memang Salafi Wahabi itu kesesatan yang paling besar di negeri kita, harusnya mereka yang ditolak. Tapi ternyata enggak. Malah dibiarkan. Justru malah semakin ramai perkembangan dakwahnya. Bahkan sebagian dari pemerintah pun ya mengundang ustadz-ustadz Salafi Wahabi untuk mengisi majelis-majelis mereka, untuk berceramah di hadapan mereka. Sesat dari mana? Ya lucu saja lah ya perkataan dari Pak Idrus Romli, ya, mengatakan Salafi Wahabi yang paling sesat. Sementara kalau kita lihat realita di lapangan, pondok pesantren yang bermasalah kebanyakan dari mereka. Assalamualaikum. Selain santri dilarang nonton konten ini, tapi misalnya kalau kalian maksa ya siapin camilan lah, karena ini kontennya akan lumayan panjang. Kita akan nonton daftar ratusan santri yang dilecehkan oleh para kiai. Kita mulai. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika satu kiai atau satu pondok merasa dilecehkan, para santri ini kompak untuk melakukan demonstrasi. Lalu apa yang akan dilakukan oleh para santri ketika mengetahui ratusan santri jadi korban pelecehan kiai? Think about it. Coba yang sholawatan joget dari mereka.
yang melakukan perayaan katanya dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi, untuk mewujudkan cinta kepada Nabi, ya, untuk merefleksikan cinta mereka kepada Nabi. Jogetan dengan biduan, mereka juga yang melakukan. Masih teringat di telingaku cintamu betapa lembut dan sayangnya. Kemudian perayaan Isra Mi'raj, ya, perayaan Isra Mi'raj yang katanya itu mengenang momen di mana Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, menerima wahyu salat, ya. Itu juga diperingati dengan cara jogetan dengan biduan. Belum lagi mereka yang berzikir seperti orang kesurupan. Belum lagi mereka yang berzikir di Candi Prambanan. Belum lagi mereka yang ritual katanya supaya cepet kaya, nggak tahu kepalanya dicelup-celupin ke air. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah bi asma'il husna ma lam tunha wa ma lam alam. An taghfir lana dhunubana wa tastur ayyubana wa tusra bi qana wa talamidana wa amalana wa ashabana wa asbana wa amanana wa zawara qabrina mutabarakan bi sayyi amalina ila yaumil qiyamah. Bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta jalana imam alikal arifin. Ar-rasyatina mukhlisina wa mukarramina wa anfurina wa habiban tayyiban mahbuban matbu'an fi qulubi ibadika ajma'in. Belum lagi mereka yang azan di pintu Goa Pamijahan yang katanya goa itu bisa tembus ke Mekah. Belum lagi mereka yang ritual di batu. Belum lagi mereka yang katanya pengajian, ya, tapi diisi oleh ustadz, oleh kiai yang kemudian bernyanyi, dan lagu yang dinyanyikan pun lagu yang na'udzubillah min dzalik jorok. Kula niku nek ceramah kok ora nek wedang kopi. Ora patek fokus pikiran niku lho. Ora percaya D minor Mas Ardi, kendangi langsung D minor. Siji tambah telu papat. Ayo ngaji sing semangat. Wedang kopi dicampur susu. Ayo ngaji ojo kesusu. Wedang kopi dicampur jahe. Ayo ngaji ojo dorame. Bojomu ayo tak silih. Yen krasa penak tak teruske. Coba tak cacal seminggu wae. Nek ra krasa penak tak balekke. Coba silahkan cari, ada nggak orang Wahabi melakukan seperti itu? Nggak akan ditemukan. Nggak akan ditemukan orang Wahabi melakukan hal-hal yang seperti itu, sangat memalukan. Itu bukan mengangkat nama Islam, tapi justru malah menghancurkan nama Islam. Coba zikir sampai kesurupan, ajaran dari mana yang seperti itu? Ya, zikir itu menenangkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi berzikir itu membuat hati tenang, bukan malah membuat kesurupan. Coba. Ya, orang mereka yang aneh-aneh yang dituduh sesat Wahabi. Goblok, goblok. Kemudian Pak Idrus Romli mengatakan apa? Kesesatan yang kedua itu HTI. Ya kita harus terima karena memang sudah dibubarkan oleh pemerintah, dilarang oleh pemerintah. Kalau memang nggak sesat, pemahamannya nggak salah, nggak menyimpang, nggak akan dibubarkan. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Pak Idrus Romli, Syiah. Ya. Syiah dianggap sesat oleh Pak Idrus Romli. Ya, tapi faktanya amaliyah Syiah itu dikongsikan sama mereka. Sehingga Gus Dur bisa mengatakan,
secara kultural NU itu Syiah tanpa imamah. tanpa imamah, kata gitu kan. Walaupun sekali lagi pengertian imamahnya apa kan. Tapi misalnya orang Syiah menganggap bahwa yang harus jadi pemimpin umat itu harus para ulama, karena ulama itu para pelanjut imam. Dan itu juga pendirian Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan itu, marhabaan, pembacaan solawat, ziarah, mengambil berkah, bertawasul, Itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama iya, sebetulnya, itu Kang dikongsi Jalal. bersama. Ya, Kang Jalal, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda kita berikut ini. Saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawasul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawasul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir di dinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Coba, dengan fakta-fakta yang seperti itu kan terbukti bahwasanya orang-orang yang selama ini menuduh Wahabi sesat, Wahabi inilah, Wahabi itulah, ya sebenarnya mereka maling teriak maling.